Saya dari Gabriel Tandayulade dengan NIM 19223149 dan di sini saya akan membahas mengenai hasil survei konsumsi pangan praktikum mengenai penilaian diet quality menggunakan indikator HI dan IGS. Namun sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa nutritional assessment adalah prosedur yang melibatkan interpretasi informasi dari biomarker diet dan gizi serta studi antropometri dan klinis. Salah satu bentuknya berupa survei konsumsi pangan, contohnya adalah penilaian kualitas diet. Penilaian kualitas diet ini sendiri bisa menggunakan berbagai indikator yang mungkin sering digunakan adalah HEI atau Healthy Eating Index, di mana indikator ini dikembangkan secara berkelanjutan dan digunakan secara global. Nah, untuk HEI sendiri ada yang paling baru di tahun 2020, di mana dipisah untuk anak usia di bawah 2 tahun dan orang dewasa beserta orang-orang di atas 2 tahun. Nah, untuk HI ini sendiri sudah digunakan di berbagai studi epidemiologi dan juga berbagai survei kesehatan nasional, misalnya di Amerika Serikat, kemudian di Kanada juga. Nah, untuk HI sendiri penilaiannya bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu adekuasi atau kecukupan, kemudian moderasi atau pembatasan. Untuk komponen adekuasi ini ada total fruit atau buah-buah secara keseluruhan, konsumsi buah-buah secara keseluruhan termasuk jus, kemudian produk-produk yang memiliki buah, kemudian juga whole fruits. Whole fruits ini adalah buah-buah yang utuh saja, buah-buahan segar. Kemudian juga ada total vegetables. Total vegetables ini adalah sayur-sayuran secara keseluruhan. Kemudian ada greens and beans. Greens and beans ini berarti sayuran hijau dan kacang-kacangan. Kemudian juga ada whole grains. Whole grains ini biji-bijian utuh seperti gandum utuh, beras merah dan sebagainya. Kemudian juga ada dairy. Dairy ini adalah produk susu. Nah, untuk pengukurannya di sini menggunakan cup equivalent per 1000 kilokalori. Jadi dikonversi dulu dari gramasinya menjadi cup menggunakan standar yang sudah ditentukan. Kemudian untuk ada juga total protein foods, jadi semua makanan sumber protein baik nabati maupun hewani. Dan ada juga seafood and plant proteins, jadi ini adalah makanan laut dan protein nabati yang diukur menggunakan ounce, ounce equivalent per 1000 kilokalori. Jadi bisa dikonversi dulu dari gramasi menjadi ounce. Kemudian juga ada fatty acid di sini, ini asam lemak. Ini diukur menggunakan rasio dari PUFA atau polyunsaturated fatty acid di total dengan MUFA atau monounsaturated fatty acid dibagi dengan SFA atau saturated fatty acid. Jadi ini dibentuk rasio dan dilihat rasionya. Kemudian untuk moderasi ini atau pembatasan ada refined grains atau biji-bijian olahan seperti roti, mie, dan nasi putih. Nah, dan juga ini menggunakan OS equivalent dan sodium atau natrium ini menggunakan gram per 1000 kilokalori. Jadi natrium ini juga dibatasi. Kemudian added sugar atau gula tambahan ini tidak termasuk gula-gula yang terkandung dalam buah-buahan, tetapi gula-gula yang ada di tambahan saja. Misalnya pada makanan-makanan berpemanis seperti soda dan segala macamnya. Nah, ini menggunakan persentase energi sama juga dengan fatty acid juga asam lemak ini. Jadi dari lemak total ini dilihat juga persentase energinya. Nah, untuk poinnya, untuk scoringnya, untuk yang minimum adalah 0 dan maksimumnya sudah tertera di dalam tabel. Jadi untuk pengukuran scoringnya dilihat dari rentangnya, posisi dari jumlah konsumsinya dari rentang tersebut. Nah, kemudian ada indeks gizi seimbang. Ini adalah metode atau indikator yang dikembangkan di Indonesia dan ini dibagi untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki dibedakan dan mirip seperti HEI ini ada komponen adekuasi atau kecukupan maupun moderasi atau pembatasan. Namun tidak terbagi secara langsung dalam tabelnya. Ini lebih mudah karena scoringnya hanya 0, 5 atau 10 pilihannya. Dan ukurannya itu tidak perlu dikonversi melalui gram karena ukurannya merupakan dalam gram ya satu porsinya atau miligram atau persentase energi. Nah, untuk makanan-makanan yang dilihat kecukupannya adalah pangan karbohidrat, sayur, buah, pangan hewani selain susu, dan pangan hewani susu, kemudian juga kacang-kacangan. Tetapi untuk lemak total, lemak jenuh, gula tambahan, kolesterol, dan natrium, ini dilihat pembatasannya. Dan dilihat ini porsinya disesuaikan dengan skornya, kira-kira masuk di rentang yang mana. Gitu. Nah, untuk Healthy Eating Index sendiri ini, dia memang cukup bisa digunakan secara global, dan dia ini tidak secara spesifik, tidak seperti indeks gizi seimbang yang dikembangkan di Indonesia, tetapi Healthy Eating Index ini memiliki cut-off yang jelas dan memiliki cara pengukuran yang lebih jelas, lebih mendetail dibandingkan IGS. Dan dari Healthy Eating Index ini sendiri, kita bisa tahu bahwa maksimum skornya adalah 100 dan ada rentang-rentang untuk cut-off point-nya sendiri. Kemudian untuk indeks gizi seimbang ini, dia memang lebih mudah pengukurannya dibandingkan Healthy Eating Index, tetapi dia tidak memiliki cut-off point yang jelas. Jadi untuk menentukan kualitas dietnya perlu melihat total skor dibandingkan dalam rentang skor minimum dan maksimum. Seperti itu. Nah, untuk mengukur indikator Healthy Eating Index maupun indeks gizi seimbang bisa dilihat dari 24 hour food recall dari seseorang maupun dari populasi. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah memahami apa itu HEI 2020, cara menggunakannya dan interpretasinya, sama juga untuk apa itu IGS 3, cara menggunakannya dan cara interpretasinya. Nah, ini merupakan hasil 24 hours food recall dan asupan gizi responden TRL, yaitu pasangan saya dari recall. Nah, ini untuk hasil konsumsinya, beliau banyak mengkonsumsi roti tawar dan selai coklat, selalu mengkonsumsi air mineral, kemudian ada buah-buahan juga, namun kurang untuk sayuran, dan untuk lauk hewani maupun nabatinya kebanyakan digoreng. Nah, bisa dilihat dari sini untuk responden TRL ini mendapatkan skor total 60 untuk menggunakan indikator IGS. Dan bisa dilihat bahwa skor minimum sebenarnya dari IGS ini adalah 0 dan skor maksimumnya adalah 110 karena ada 11 komponen dengan masing-masing skor maksimum 10. Nah,
Skor 60 ini terletak di bagian tengah dari rentang skor minimum ke maksimum. Sehingga bisa dilihat bahwa untuk responden TRL ini sebenarnya konsumsinya cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan. Terutama untuk komponen-komponen yang mendapatkan skor minimum. Misalnya konsumsi sayur, beliau tidak mengkonsumsi, jadi itu perlu ditingkatkan konsumsinya. Kemudian juga susu dan kacang-kacangan ini juga sangat sedikit atau bahkan tidak mengkonsumsi, jadi perlu ditingkatkan konsumsinya. Sementara untuk lemak total ini masih lebih dari 10% energi, jadi juga mendapatkan skor minimum, sehingga lemak total ini perlu dikurangi untuk konsumsinya. Kalau berdasarkan HEI juga selaras, ini bisa dilihat mendapatkan nilai 57,75. Menurut cut-off point-nya 57,75 itu berada di rentang yang perlu perbaikan. Jadi bisa dilihat untuk perbaikannya yang sangat perlu diperbaiki adalah dari total vegetables, greens and beans, whole grains and dairies. Untuk komponen adekuasinya dan untuk moderasi refined grains ini sangat perlu diperbaiki. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa salah satu metode survei konsumsi pangan yang penting dipahami adalah metode penilaian kualitas diet. Contoh indikator yang dapat digunakan secara luas adalah Healthy Eating Index atau HEI maupun Indeks Gizi Seimbang atau IGS, yang mana kedua metode ini penting untuk dipahami lebih lanjut agar dapat diinterpretasikan dan digunakan sebagai bentuk nutritional assessment nantinya untuk mengevaluasi dan mengintervensi kebiasaan makan agar dapat terus menjadi lebih baik sehingga berdampak baik pada jangka pendek maupun jangka panjang dari responden. Dan dalam praktikum ini sendiri dilakukan contoh penilaian kualitas diet pada responden TRL menggunakan indikator HEI maupun IGS yang menunjukkan hasil bahwa responden TRL ini memiliki kualitas diet yang tidak dapat dinilai baik atau buruk, namun cukup dan perlu ditingkatkan baik menggunakan indikator HI 2020 maupun IGS 3 poin. Dan dapat disimpulkan bahwa satu, terdapat keselarasan antara kedua metode ini, dan metode ini juga dapat digunakan sebagai penentuan kualitas diet sebagai bentuk nutritional assessment untuk melakukan intervensi gizi. Nah, saran yang dapat diberikan adalah, ya metode penilaian kualitas diet ini baik menggunakan indikator HI maupun IGS ini sangat perlu dipahami, baik dari metode penggunaannya maupun interpretasinya. Dan yang kedua adalah responden TRL, yakni subjek praktikum, memiliki kualitas diet yang perlu ditingkatkan, terutama peningkatan konsumsi kelompok pangan sayuran, kacang-kacangan, dan produk susu, serta pembatasan konsumsi kelompok pangan biji-bijian olahan dan lemak untuk meningkatkan kualitas diet dan pada akhirnya status gizi dan status kesehatan secara menyeluruh. Berikut merupakan referensi yang digunakan. Terima kasih.